Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam saya sebutkan di sini karena memang video ini direkam pada malam hari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial menulis proposal penelitian yang akan rekan-rekan gunakan dalam menyusun tugas UTS ya, ujian tengah semester nantinya. Jadi video ini saya rekam untuk memudahkan rekan-rekan belajar secara mandiri bagaimana tahapan-tahapan membuat sebuah proposal penelitian. Tentunya ini untuk mengefektifkan waktu tentunya ya, karena memang kalau kita jelaskan di kelas dia akan panjang. Jadi saya buatkan video agar lebih mempermudah rekan-rekan dalam memahami ya seluk-beluk bagaimana cara menyusun sebuah proposal penelitian. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan jelaskan bagaimana menulis sebuah proposal penelitian. Namun saya tampilkan dulu ini adalah sebuah konsep ya ataupun sebuah kerangka dari proposal penelitian. Saya akan mulai dari awal agar rekan-rekan memahami secara keseluruhan bagaimana menyusunnya dari awal. Baik, rekan-rekan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan kerangka dari proposal itu ya. Jadi saya buatkan kerangka ini tidak dalam bentuk bab. Rekan-rekan akan menulis proposal penelitian dalam bentuk terstruktur mulai dari A sampai bagian terakhir metodologi penelitian. Baik, silakan tuliskan di sini proposal penelitian ya. Nah, karena kita mengikuti gaya ataupun pemformatan tertentu untuk menulis proposal penelitian ini, untuk sementara ini kita silakan nanti dibuat dengan font Times New Roman dan berukuran 12 ya untuk bagian fontnya. Nanti kita marginnya kita akan atur di kemudian hari saat sudah proposalnya hampir jadi. Baik, bagian pertama yang perlu kita tulis di sini adalah judul penelitian ya. Terkeluarnya judul penelitian. Oke, selanjutnya ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada ruang lingkup penelitian, ada penjelasan istilah, lalu ada kajian teori ya, lalu metodologi penelitian. Baik, 9 bagian ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian yang perlu ada di proposal penelitian. Terakhir adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka ada 10 ya. 10 bagian ini kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini. Rekan-rekan akan sensitif menulis proposal penelitian berdasarkan tutorial yang saya sampaikan ini. Nanti silakan rekan-rekan data berkaitan dengan pengumpulan literatur yang telah rekan-rekan lakukan itu pastikan sudah memiliki PDF-nya ya di sini, dan Zotero rekan-rekan sudah memiliki penerjemahnya ya, penerjemahnya agar lebih mudah apabila mendapatkan artikel-artikel berbahasa asing, rekan-rekan bisa langsung mendapatkan terjemahannya pada Zotero-nya. Baik, saya akan mencontohkan judul penelitian sesuai dengan judul saya tentunya. Rekan-rekan nanti sesuaikan dengan judulnya masing-masing. Ini judul penelitian saya. Judul dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan AI dalam sebagai
asisten penulisan teks akademik, penulisan teks akademik. Nah, tentunya rekan-rekan punya judulnya masing-masing ya, jadi tidak perlu sama dengan judul saya, sesuaikan saja judul-judulnya. Baik, tuliskan saja judulnya di sini. Nanti kalaupun judulnya masih belum saya cek, nanti minta segera saya cek ya untuk judulnya, apakah judulnya sudah disetujui atau tidak. Baik, ini judul penelitiannya. Lalu kita akan isi bagian latar belakang. Nah, bagian latar belakang ini sebenarnya rekan-rekan sudah mengetahui ya tentunya ya, apa sih konsep latar belakang itu ya. Nah, latar belakang ini berisi mengenai landasan ataupun dasar kenapa kita melakukan penelitian. Nah, dasarnya itu adalah dasar penelitian itu ya. Jadi memang terdapat dua masalah yang akan kita masukkan ke dalam sini ya, masukkan ke dalam proposal penelitian ini. Masalah yang terjadi di lapangan, misalnya tentang bagaimana persepsi pemanfaatan AI dalam asisten penulisan teks akademik. Selanjutnya masalah yang kedua adalah mengenai apakah penelitian ini pernah diteliti atau tidak ya di bagian latar belakang ini. Makanya sebenarnya isi dari latar belakang ini memuat beberapa dasar ataupun alasan-alasan kenapa kita melakukan penelitian yang telah kita sebutkan judul penelitian ini gitu ya. Nah, saya akan buatkan panduan ini. Yang pertama kita perlu menentukan kondisi objektif ataupun kondisi umum ya, konteks umum tentang objek penelitiannya ataupun fenomenanya. Fenomenanya adalah pemanfaatan AI sebagai asisten penulisan teks akademik. Kita ambil saja ini di konteks umum tentang pemanfaatan AI sebagai asisten penulisan teks akademik ya, seperti ini. Baik, yang kedua kita perlu memberikan sedikit pengertian mengenai ataupun penjelasan umum ya, penjelasan umum mengenai AI sebagai asisten penulisan teks akademik di sini ya. Selanjutnya kita perlu jelaskan juga kelebihan AI sebagai asisten penulisan teks akademik ya. Lalu kekurangan AI sebagai asisten penulisan teks akademik. Nah, di sini baru kita sebutkan masalahnya ya. Masalah dari AI sebagai asisten penulisan akademik. Ini dari bagian 4 ini, karena ada kekurangan nanti kita akan tampilkan juga di situ. Maka kita akan sebutkan masalahnya di bagian nomor 5 ini. Selanjutnya ada state of art ya, state of art. Sejauh mana penelitian terkini mengenai AI sebagai asisten penulisan. Lalu gap penelitian di sini, nanti akan saya jelaskan apa itu gap penelitian atau celah penelitian. Kontroversi mengenai ya. Lalu novelty penelitian mengenai AI sebagai asisten penulisan teks akademik. Dan terakhir implikasi penelitian. Oke. Nah, ada 9 bagian ini yang perlu ada dalam latar belakang ya. Dan rekan-rekan bisa menemukan di artikel-artikel Scopus misalnya itu berbeda tentunya konteksnya, tapi memuat 9 bagian ini ya, tentunya di latar belakang yang biasanya perbedaan itu dia memberikan sub-sub bagian yang di situ ada theoretical framework misalnya di tulisan-tulisan Scopus itu, tapi tidak jauh berbeda. Jadi ini adalah konsep saya selama ini menulis ya, dan ini masuk ke dalam artikel-artikel yang diterbitkan di Sinta 2 ataupun di Sinta ke bawah ya. Tuh. Baik, kita akan bahas ini dulu mengenai konteks umum dan sampai pada implikasi penelitian. Nah, semua bagian ini perlu kita cari informasinya pada artikel-artikel yang telah kita kumpulkan. Jadi rekan-rekan wajib mengumpulkan sampai di sini ya. Sampai di sini Dani. Sampai di sini, ini isinya semuanya adalah dari kutipan-kutipan ataupun dari bahan bacaan yang rekan-rekan baca
dari artikel yang dikumpulkan itu. Jadi kalau 30 artikel dikumpulkan, maka nanti akan memudahkan rekan-rekan untuk mengisi bagian-bagian ini, termasuk mengisi bagian kajian teori nantinya. Tuh, ya. Baik, saya akan contohkan bagaimana kita mengisi bagian konteks umum ya. Baik, konteks umum berarti kita akan memberikan konteks AI sebagai asisten penulisan teks akademik. Mari kita cari sama-sama di bagian di Zotero kita masing-masing, lalu cari yang sudah ada artikelnya ya. Coba kita baca di bagian awal ini. Nah, karena kita mencari untuk di bagian awal ataupun untuk di bagian kondisi umum ataupun konteks umum, maka kita tidak jauh-jauh nyarinya. Pasti dia terletak di bagian depan ini, di paragraf 1, paragraf 2 atau di abstrak ya. Mari kita baca di paragraf awal ya. Coba kita baca ini. Baik. Ini sejarah AI ini boleh kita masukkan di bagian awal ya. Di bagian bagaimana AI itu berkembang ya. Oke. Tapi yang lebih relevan yang ini. Coba kita ambil ini. Baik, ChatGPT dapat digunakan sebagai bantuan di dunia akademisi. Nah ini nih. Nah ini ya. Lalu dapat meningkatkan keterampilan menulis karena dilatih untuk memberikan umpan balik tentang gaya, koherensi, dan tata bahasa. Al-Janabi. Oke, kita ambil yang ini ya. Oke, kita ambil yang ini. Oke. Kita ambil Al-Janabi. Nah, ini sudah memberikan konteks awal ya mengenai bagaimana AI itu bisa digunakan sebagai asisten kita ya. Berarti kita tekan di bagian sini. Tekan dulu di sini. Baik. Di sini dalam konteks ini kita ambil yang bahasa Indonesia saja. Kita ambil yang bahasa Indonesia saja. Kita ambil yang bahasa Indonesianya saja. Ini copy. Baik, masukkan ke sini. Baik, jangan lupa mensitasinya ya. Kita langsung citasi saja. Nah, ada dua citasi di sini. Ada Al-Janabi dan yang punya artikel ini. Berarti kita citasi dulu yang punya artikel ini, atau kita citasi dulu yang Al-Janabi. Kita klik Al-Janabi ini. Al-Janabi, dia akan larikan ke sini. Nah, untuk menghormati apa yang sudah orang citasi lalu kita citasi ulang, maka kita harus mensitasi kedua-duanya. Kita ambil ini, kita ambil doinya. Ini ada doi ini, ambil. Lalu masukkan ke Zoteronya. Buka Zoteronya, ini sudah Zotero ya, lupa saya. Lalu klik yang tanda tongkat ajaib ini, lalu masukkan doinya di sini. Oke, kita lihat ada Al-Janabi di sini masuk ya. Oh ya, tidak terbaca ya. Oke, kita masukkan lagi. Karena ada spasi ini, dia tidak terbaca. Coba kita baca lagi. Oke, Al-Janabi. Oke, Al-Janabi sudah masuk. Ini ya. Al-Janabi, hanya tidak ada penulis pertamanya ya. Oke, kita lengkapi nanti ya. Kita lengkapi dulu. Al-Janabi et al. Oke, kita cari PDF-nya, klik kanan, lalu find full text. Kita cari PDF-nya. Semoga ketemu ya. Nah, ini kelebihan dari Zotero. Dia bisa mencarikan kita artikel. Memang kalau tidak ada PDF-nya ini, dia bisa carikan secara otomatis. Kita klik kanan, lalu find full text. Nah, dia nyarikan. Dia mencarikan artikelnya ini, nyari. Semoga ketemu. Tunggu. Ya. Kalau tidak ada pun kita buat cari saja artikelnya. Cari PDF-nya. Kalaupun tidak ada PDF pun tidak masalah sebenarnya, tapi namanya ini tidak lengkap ya, jadi kita tidak bisa mensitasinya secara langsung. Jadi kita perlu ambil dulu PDF-nya, cari PDF-nya, lalu kita masukkan, drag saja ke dalam Zotero-nya, masukkan ke dalam sini, ke sini. Oke, sudah ada. Kita perbaiki namanya.
Al-Janabi, masukkan namanya di sini karena ini namanya nggak lengkap ya. Lalu Ahmad Hussein Ali, lalu tambah lagi Ahmad Hussein Ali, lalu Muhammad G. Yasin. Oke, masukkan sini. Oke, baik, kita citasi Al-Janabi. Baik, kita citasi di sini. Klik Zotero-nya, klik Add Citation Al-Janabi. Klik ini nanti pilih APA 7 ya, karena kita gunakan APA 7 untuk diuntan. Oke. Lalu Al-Janabi et al, Muhammad Al-Janabi et al. Lalu satunya lagi adalah yang ini, yang punya artikel ini ya. Yang punya artikel ini namanya siapa tadi? Ini Basic ya. Zeljana Basic. Kita masukkan Basic. Ini tadi mana? Ini Basic. Oke, tidak ketemu. Kita masukkan judulnya. Oh, ini ada Basicnya. Oke, baik. Berarti ada 2 artikel yang tersitasi di sini. Ini hapus saja dari satu kalimat ini. Kita cari lagi kalimat yang lain yang menggambarkan konteks umum. Tapi ingat bahwa kalimat ini harus nyambung ya. Kalau tidak nyambung dia nanti tidak sesuai tentunya ya. Itu kita cari lagi tentang konteks umum. Cari lagi di artikel yang berbeda, buka lagi artikel yang lain. Tadi kita sudah buka artikel yang ini ya, 2 sudah kita buka. Lalu kita buka artikel yang lain lagi. Ini ya, ini Ben Harak ya. Ini sudah Ben Harak lagi. Oke. Lalu ini kita lihat juga di sini, coba. Model bahasa besar telah menjadi bagian integral dari sistem penulisan. Ini boleh nih ambil nih. Ini ya, kita ambil. Ini masukkan lagi ke sini. Dan kita hapus dulu tadi ya. Ini terlalu ya, kita sebut AI saja ya, kita ganti saja. Ini masukkan di sini model bahasa besar. AI tersebut akan sambungkan ya. AI tersebut berupa model bahasa besar atau LLM ya. Tadi kita language large model. Oke, yang telah menjadi integral. Oke, kita citasi lagi nih di sini. Kita citasi lagi menjadi tulisan Karim Ben Harak ya. Masukkan Ben Harak di sini. Ben Harak. Oke. Dalam satu paragraf ini rekan-rekan perlu mencari paling tidak 3 kalimat. Berarti satu lagi cari ya, satu lagi yang tentang kondisi umum ya, penjelasan umum mengenai AI sebagai asisten penulisan teks akademik. Maksudnya konteks umumnya. Satu lagi kalimatnya. Kita cari lagi. Oke, kita baca lagi di sini. Siapa ini? Boure ya, Boure. Oke. Nah, ini ya. Ini boleh nih. Asisten penulisan kecerdasan AI adalah model bahasa besar yang dilatih untuk menghasilkan teks berdasarkan petunjuk pengguna. Oke, itu boleh kita masukkan ya. Nah, karena kita sebutkan nih, karena ada kata hubung kan? Karena seperti yang diketahui. Nah, ini masukkan artikelnya. Berarti dalam bahasa Indonesia ya. Artikel yang berbahasa Indonesia. Ambil saja ini. Ambil, masukkan. Pastekan di sini. Oke. Bahwa LLM asisten penulisan AI adalah model bahasa besar yang dilatih
adalah alat yang dilatih untuk menghasilkan teks berdasarkan petunjuk oleh pengguna. Nah, udah jadi satu paragraf tentang konteks umumnya. Kita cari lagi mengenai penjelasan umum. Berarti ini pengertian ya. Apa itu AI atau AI LLM ya? Language Large Model ya. Tadi ini saya hapus ya. Ini konteks umum ya, konteks umum. Oke. Nah, kita tandai saja ini, nanti kita hilangkan ya. Ini penjelasan umum. Oke, penjelasan umum. Oke. Berarti tentang apa itu LLM ya. Baik, kita cari lagi pengertian dari LLM. Jadi rekan-rekan mengutip itu per satu kalimat satu artikelnya agar dia autentik hasil dari bacaan kita. Karena tidak boleh ngambilnya dua kalimat ya. Dua kalimat ini harusnya tidak boleh nih. AI dapat digunakan sebagai alat bantuan di kognisi yang dapat harusnya disambungkan saja ya. Karena ngambilnya satu kalimat, kalau dua kalimat ngambilnya dijadikan satu kalimat gitu ya. Ngambilnya satu kalimat. Jadi nampak dia kita tidak plagiat. Kita tidak ngambil satu paragraf punya orang lain, tapi kita kumpulkan dari beberapa sumber. Kita masukkan lagi penjelasan umum. Kita cari lagi untuk penjelasan umum. Kita cari. Oke, buka lagi di sini. Ini punyanya Denison. Oke. Ini kayaknya ini boleh nih ya. Di zaman di mana model bahasa mempercepat pembuat teks, keterampilan untuk mengolah secara kritis menggunakan model ini sekali kurang. Yang mana tahu ya. Ini tentang prompt ya. Ini nih. Oke, ini kayaknya asik bahasanya. Sejak akhir 2022, aplikasi yang dibangun di atas LLM seperti ChatGPT dengan cepat menjadi terkenal secara budaya, memikat publik dengan kemampuan pemrosesan bahasa yang alami yang kuat. Nah, boleh nih. Boleh. Berarti ini tahun 2022. Penjelasan umum tentang sejarah dari LLM itu sendiri ya. LLM. Seperti yang diketahui, ini bahasa kita campur-campurkan karena nanti dia sekaligus parafrase ya. Karena kalau sama benar kalimat kita nanti dia terdeteksi Turnitin sebagai plagiarisme. Maka rekan-rekan kalau bisa kalimatnya diubah-ubah dulu ya, diubah-ubah sedikit-sedikit ya. Seperti yang diketahui sejak akhir 2022 aplikasi LLM yang dibangun dari dasar LLM seperti ChatGPT dengan cepat menjadi terkenal secara budaya, memikat publik untuk kemampuan pemrosesan bahasa alami yang kuat. Nah, ini adalah penjelasan umum tentang LLM ya. Oke, tentang sejarahnya. Kita cari lagi ya, Jangan bosan membaca tentunya. Cari lagi di Shaping Human di Dillon Peris ya. Oke. Boleh ngambil di sini, ya. Ini boleh diambil nih. Kita lihat kalimatnya. Kemajuan terbaru dalam model bahasa besar LLM seperti ChatGPT menunjukkan kemungkinan baru yang menarik untuk bantuan penulisan tenaga AI. Lancar dan koheren. Ini LLM sekarang dapat menghasilkan teks yang lancar dan koheren atau paragraf yang input minimal. Oke, ini boleh kita ambil. Jadi ya, kalimat ini citasinya tidak ada, berarti ini miliknya si Dillon ya. Kita ambil. Nah, masukkan ini ke sini, lalu kita klik di Dillon. Nah, nyambung ya kan ya. Ini pengertian LLM ya. LLM dapat menghasilkan teks ya yang lancar dan koheren ya, gitu ya. Oke, ini masukkan menjadi punyanya di Dillon. Oke. Dillon. Oke. Satu kalimat lagi ya. Satu kalimat lagi menjadi satu paragraf tentang pengetahuan umum. Oke, ini tentang domainage ya. Ini punya domainage. Salah satunya adalah ChatGPT kan ya. Nah, salah satunya adalah ChatGPT di sini ya. Salah satunya adalah
ChatGPT, tapi sekarang GPT oke. ChatGPT ini kayaknya masih terlalu umum ya. Kita lihat ini apakah ini masuk. Oke, ini kayaknya kurang, ini terlalu fokus ke ChatGPT, kita ke yang lain lagi saja. Oke, ini saja coba. Ini tidak nyambung ya, tidak terlalu terhubung. Ini saja sepertinya. Kita cari lagi deep information, writing scroll, cari yang AI. Ini ya. Oke, kita cari di bagian depan. Oke, coba kita cari ini pengertiannya. Ini tidak malah dari sebelumnya ya. Oke. Oke, nggak ada ya di sini. Kita cari lagi, jangan bosan membacanya tentunya ya. Oke, ini sepertinya ya. Tapi kalau kita bahas tentang ChatGPT ini tidak lari ke AI jadinya ya. Berarti kita balik lagi ke yang AI tadi. Ini ya. Jadi ini berharap ya. Kita cari lagi. Tadi dia mix new type. Kita cari lagi. Oke, ini kita bisa ambil nanti ya. Ini bagus ini ya. Oke, kita cari lagi di sini mungkin. Ada. Oke, berarti memang harus cari di bawah tadi ya. Cari lagi, tidak masalah. Ini exploring student perception tentang AI. Oke, ini tentang LLM. Nah, ini kayaknya. Oke. Sehubungan dengan tantangan tersebut, alat tulis bertenaga kecerdasan buatan AI telah muncul untuk mendukung siswa dalam proses penulisan akademik. Mereka dapat meningkatkan keterampilan penulis pelajar ESL. Gen AI. Oke, ini generasi AI Kit. Gen AI mengacu pada algoritma cerdas yang dapat berinteraksi dengan pengguna melalui protokolan bahasa alami. Oke, ini kita ambil ya. Oke, ini ada Chodori dan Ng et al. Kita harus cari Ng et al ini nanti. Gitu ya. Oke, masukkan sini. Gen AI kan sama dengan LLM juga. Kita ambil bahasa Indonesia nya. Masukkan ke tadi mana? Oke, ini. Oke, ini. Kita masuk ke LLM. merupakan algoritma cerdas. Oke, ini nanti kita akan parafrase tentunya, tapi nanti ya. Kita citasi Chodori dan el al ini. Kita citasi dulu tadi kan ada 3 tadi ya. Itu si Kim ya, Kim.
kita citasi Kim dulu. Kim, ini ada Kim di sini. Oke. Lalu kita citasi juga yang lain tadi, mana yang lainnya selain Kim tadi kawannya. Ini siapa? Ini tadi Kodori ya. Kodori yang mana? Yang ini. Ambil doinya ya, ambil doinya, lalu masukkan ke dalam ini, ke sini ya. Kodori. Oke, semoga ada. Oke, ada Kodori. Ini Kodori. Choudori. Oke, kita masukkan lagi Kodori di sini. Jangan dikeluarkan dulu, jangan di enter dulu. Kodori et al. Oke. Lalu satunya lagi siapa namanya ya? Itu tadi kemana? Di sini. Tadi kita buka tadi di mana dia? Ini ya. Ini. Tadi mana? NG. Ini ya. Ambil doinya. Copy. Oke. Copy, masukkan juga ke sini. Pastekan sini. Oke. Oh, tidak terbaca ya. Paste. Oh, ini ya. Oke, sudah ada sini. Masukkan juga sini. Masukkan juga Jadi citasi kita makin banyak tentunya ya. Makin banyak citasi kita makin bagus tentunya kalau banyak citasinya. Ya, et al. Oke. Bentar. Baik. Nah, sudah ada 3 citasi di sini. Nah, sudah 3 kalimat dan ini sudah kita jelaskan ya. Ada kelebihannya di sini. Baik, kita akan masukkan kelebihan AI sebagai penulisan teks akademik di sini ya. Ini boleh hasil penelitian ya kelebihannya. Ini tadi konteks umum, AI sudah berkembang, ini penjelasan umumnya, apa itu LLM, lalu ini apa kelebihan LLM ya. Kita cari kelebihan LLM. Kita buka. Tadi kita sampai pada ini. Model bahasa besar telah dilatih sebelumnya untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang bagaimana teknologi dapat berinteraksi. Ini bagus nih ya. Ini. Oke nih, ada 3 citasi nih ya. Ini nomor ini ada citasi nih berarti nih. Ingat ya, kalau ada nomor-nomor seperti ini gaya citasinya berbeda. Ada 3 citasi, kita kan citasi juga. Copy saja di sini. Oke, masukkan. Oke, kita perlu masukkan 3 citasi tadi. Mungkin ini kalau banyak citasinya memang agak memberikan kita waktu yang panjang juga ya. Ini sudah ada doanya, tinggal copy saja di sini nomor 13. Oke, copy, masukkan lagi ke sini. Tapi ini akan membantu kita menelusuri ya. Apa ungkapan-ungkapan orang itu ya, Kita pastikan di sini, kita lihat lagi ini tidak terhubung. Masukkan. Itu siapa namanya? Ini ya. Del ya, Del. Lalu satu lagi tadi siapa? Oke, Del. Lalu nomor 29 itu Mina Lep. Ambil doinya itu yang HTTPS ya, ini ya. Oke, masukkan lagi. Archive bisa juga sebenarnya, tapi kita ambil doi saja ya. Oke, ini tak nyambung nih, masukkan. Oke, siapa ini? Li ya.
Oke, Li. Lalu satu lagi tadi siapa? 46 ya. Itu Daijin. Nanti ambil Daijin. Copy doinya. Nah, ini ya melelahkannya. Ini namanya seni ya, seni menulisnya. Karena kan tentunya sambil baca barang ini ya. Sambil membaca, sambil mengetahui apa sih inti dari penelitiannya, agar nanti saat penelitian kan tidak bingung, ini rupanya penelitian kita itu gitu ya. Nah, itu ya. Kita cari tadi mana ini, siapa namanya tadi, ada Del, ada Minali dan Daijin Yang. Ada Del, Minali, siapa Minali, siapa tadi, lupa namanya ya, karena pakai nomor itu susah jadi kita ingatnya ya. Ini Li ya, Minali, Li dan Yang, Li dan Yang, Li. Oke, ini Instagram bukan ini dia, ini nih Li ya, Yang mana Yang. Oke, Baidu ini ya. Oke, nah kan sudah. Satu lagi apa yang kurang? Kalau kurang klik ini lagi. Kita masih belum masukkan yang punya artikel ini nih. Ini namanya si Kim ya, Kim. Ini Kim dari Med ya. Oke, ada 4 citasi di sini, ada 4 artikel yang kita tambahkan di sini. Oke, baik. Tambah lagi ya, tambah lagi kelebihan LLM. Kita tambah lagi, cari lagi, ini panjang ceritanya sebenarnya. Kelebihan LLM sampai mana tadi kita? Sampai di sampai sini tadi ya. Oke, kita ke sini lagi, ini belum seperti tadi belum kita baca. Oh sudah ya, ini pengertian LMM lagi. Boleh nanti dibaca lagi, ulang lagi bacanya kalau memang tidak ketemu lagi, ulang lagi gitu ya. Oke, kita cari LLM ada di sini ya. Cari lagi yang udah dibuka tadi, LLM. Nah, ini dia menyebutkan ada jenis-jenis dari LLM ya. ChatGPT, Bing Chat, dan Google Bard adalah beberapa asisten penulisan AI terbaru untuk masuk ke pasar. Oke, ambil ini darinya si Bowery ya, Bowery. Oke, ini beberapa contoh LLM yang sudah memasuki pasar seperti ini, Bowery ya, Bowery. Oke, ini Bowery. Oke, satu paragraf lagi ya, cari kelebihannya ya, cari lagi. Nah, ini seninya ya, sini nulisnya. Nanti saya selesai tulisan saya satu saat saya mengajarkan ini ya. Kita cari lagi di tempat yang lain, di saving ini. Oke, apakah ada dia bahas tentang LLM? Ini sudah kita ambil tadi. Coba yang ini. Rather than just accelerating typing LLMS ini. Oke, ini apa nih? Oke, ini ya. Oke, ini 41 siapa? Oh, tadi ada yang salah saya ya. Ini harusnya
masuk ke atas ini sebagai penjelasan umum, kita tukar saja ini. Dillon kita taruh di bawah. Oke. Lalu itu tadi kita taruh ke situ karena di konteksnya ini adalah kelebihan ya. Ini 41 tadi siapa? Kita buka 41. Oke. Minale lagi, Minale ya. Sama nih tulisannya Minale. Li juga ini. Li. Lalu kita klik Li. Lalu tambahannya tadi yang punya artikel ini si Dillon ya. Oh, ada Dillon 2 di sini, tapi enggak masalah ya. Kan ini beda konteks ya. Dillon. Oke, Dillon. Oke, seperti itu ya. Nah, sudah. Oke, kalaupun kita ingin menjauhkan kalimatnya, kita taruh depan Dillon. Oke. Seperti ini boleh. Nanti kita akan coba ubah bahasanya kalau sudah kita kumpulkan semua menjadi beberapa paragraf ini. Oke. Selanjutnya adalah kekurangan AI. Nah, ini akan kita bahas ya. Beberapa penelitian mengungkapkan beberapa kekurangan ya. Penelitian terdahulu mengungkapkan beberapa kekurangan AI sebagai penyelesaian teks akademik. Kita tadi menemukan beberapa kekurangan itu, termasuk di Dillon tadi, dan kita coba cek lagi tadi di awal-awal kita baca itu ada beberapa mereka menyebutkan kekurangannya. Oke, kita lihat di sini mungkin. Ada di sini, ini kekurangan nih. Oke, ini coba. Secara umum, pola menipu dalam desain UX adalah pilihan desain yang sengaja menipu pengguna. Berarti di sini nih. Ada di sini tadi deh. Setelah banyak yang ditawarkan, akhirnya membuat jenis sistem baru mengeksplorasi biaya tersembunyi dengan memberikan panduan hingga titik tertentu, sementara biaya untuk melihat sisanya. Oke, bukan nih. Ada kelemahan-kelemahan tentang AI di sini ya. Oke, tentang kelemahan-kelemahan. Oke, kita baca tentunya. Oke, ini ada nih. Ada bahasa palsu di sini ya, publikasi ya. Baik. Oke, ini nomor 3. Ini kita citasi juga ini. Oke. Nah, kalau dia ini bentuknya web seperti ini, kita tinggal citasi saja ya. Kita buka di web ya. Ini kita buka, lalu kita citasi. Sini ada di sini Zotero ini di bagian ini ya. Kita lihat apakah ada Zotero di sini. Ada Zotero konektor. Ini lalu kita masukkan ke AI Python. Seperti itu ya.
High Stanford-nya. Oke, coba kita lihat High Stanford ada sini nak. Ini sudah ada, ini High Stanford. Oke, kita langsung indeks AI index high. AI index kita citasi sini. Mana tadi kita ngambil ya? Di sini ya. Kita belum copy kalimatnya ya. Kita copy kalimatnya dulu. Tadi kita buka di sini ya. Ya. Bukan ini tadi. Ini ya. Oke, tadi kita ambil kalimatnya di bagian mana tadi? Ini ya. Nomor 3 ini kan? Ini. Memasukkan informasi ya. Oke. Namun ya, beberapa ahli, beberapa peneliti mengungkap kekurangan dari LLM. Nah, ditemukan bahwa masukkan pada kalimat kita, bahwa model bahasa menghasilkan pernyataan yang salah. Di sini ya, kita citasi si siapa tadi itu, si Bore, citasi Bore. Oke, misalnya Bore sini. Lalu tadi yang kita citasi web itu, boleh web disitasi ya. Ini High Stanford ya, High Stanford. Kita High Stanford di sini. Masukkan High Stanford di sini. Oke, klik di sini, lalu klik ini, High Stanford. Ada ya Stanford ya. Ya. Oke. Seperti ini. Oke. Lalu kan. Cari lagi kekurangan itu ya, tambah lagi kekurangannya ya. Oke, tambah lagi kekurangannya lagi. Cari lagi ya. Ini tentunya menjadi usaha yang luar biasa. Ini tidak ada namanya ya, kita lupa tadi apa namanya di sini. Tidak kita berikan nama. Ini harusnya ada namanya. Kita beri nama siapa tadi namanya di sini ya. Stanford Human Centered, tapi tidak ada namanya di sini ya. Oke, apalah. Oke, kita lanjut lagi ke mencari kelemahannya ya. Dark side ini punya Changnya sepertinya ada memberikan informasi tentang dark side ya. Tidak ada artikel tadi ya. Sini. Oh ya, tidak ada PDF-nya. Nanti kita cari PDF-nya. Oh ini. Oke, podar ini. Kita cari. Oke, ini kayaknya ini. Studi saat ini memiliki apakah si asisten penulisan AI bertenaga model bahasa yang disukai menyarankan topik tertentu mengubah cara penggunaan menampilkan diri. Kami mengkategorikan pernyataan ini dalam konteks presentasi dari jenis yang lazim. Nggak ada yang nyambung dengan itu masih. Teknologi bahasa AI memungkinkan jenis interaksi baru yang mengurangi upaya manusia. Oke.
Oke, tapi tidak nyambung ya. Cari lagi tanpa bosan kita nyarinya. Oke, ini ke arah ya. Ini orang Indonesia nih di Chile ini terbit secara ini ya. Coba kita baca. Oke, itu penting untuk menyediakan seorang alat simulasi. Enggak. Nah ini ketergantungan pada aplikasi. Oh, ini terjemahan ini. Terjemahan ya. Oke. Oh ini. Ah, ini ya. Kemampuan ini kayaknya masuk ya. Oke, ini masuk ke dalam kelebihan tadi harusnya ya, tapi kita sudah kelewat ke situ. Nanti kita akan masukkan lagi. Ini risk money. Kayaknya sama saja artikel orang ini yang terbit di sini nih. Oke. Oke, ini apa nih? Hubungan antara model mental. Ini cocok juga nih. Cari lagi, tinggal satu sebenarnya ya. Pasti ketemu ya. Oh, ini. Oh, ini. Ketidakpastian ya. Pemahaman CGBT tentang konteks dan nuansa ilmiah yang kompleks mungkin tidak sesuai dengan kedalaman dan spesialitas yang diperlukan. Ini menarik nih untuk kita masukkan ke dalam sini ya. Masukkan sini. Satu kalimatnya kita ambil kalimat-kalimat yang baru. Ini tadi kita citasi dari mana? Kita lihat dulu. Ada banyak citasinya ini ya. Ada 3, 9, 3, 6, 3689. 3689. Banyak ini. Kita kerjakan satu-satu. 3689. Kita paste. Oke, ini karena ada titiknya di situ tadi, kita belum hilangkan. Ada ini spasi. Oke, kita enter 3689. Oke, satu Joyron. Ya, kita citasi dulu lah ya, biar tidak lupa ya. Joyron. Jairun ya, Jairun. Oke, satu lagi si siapa, kita lihat lagi tadi di sini ya, 6 ya, 6 Klebayun. Kita ambil ininya Klebayun. Oke, paste, masukkan Klebayun. Oke, jangan spasinya Klebayun.
Klibayun. Oke, masukkan Klibayun. Ini klik di sini, nambahkan ya. Klibayun. Klibayun. Oke, simpan dulu ya. Kita ambil lagi satu lagi, banyak ini ya. Ini proses yang sangat panjang tentunya teman-teman ya. Tapi ini yang mengasihkan ya. Saya menikmati yang seperti ini. 8. Masukkan juga ini. Pastekan di sini. Oke. Ini sini paste. Oke. Ini siapa? Morat ya, Morat. Masukkan lagi Morat di sini. Morat. Oke. Lalu terakhir ini kayaknya ya. Siapa? Morat. Habis Morat ada 9. Itu adalah Krumborg ya, Krumborg. Kita ambil Krumborg ya. Ini masukkan ke Krumborg. Oke, masukkan Krumborg. Oke, Krumborg. Oke, sisa satu lagi ya. Satu lagi yang punya tulisan itu. Siapa namanya? Kita lihat, ini punyanya si Ruiter. Ruiter. Masukkan lagi. Ruiter. Oke. Panjang ya. Oleh karena itu perlu ada penelitian lanjutan mengenai bagaimana persepsi pengguna LLM terhadap pemanfaatannya sebagai asisten penulisan teks akademik seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Ini tujuannya. Nah, karena banyak beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada kelemahan-kelemahannya seperti ini ya, maka harus ada penelitian ya, harus ada penelitian untuk mengungkapkan persepsi itu gitu ya. Bagaimana sih persepsi penggunanya? Apakah memang bisa dipakai tidak pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh AI itu ya. Nah, itu berarti ini sudah habis sebenarnya sampai pada kekurangan AI. Kita masuk lagi ke state of art ya. State of art ini berisi mengenai ini ya. Ini masalah tadinya. Ini masalahnya. Saya tandai ya. Masalah dan tujuan nih. Masalah dan tujuan. Masalahnya sebenarnya di atas ya. Tapi tidak apa-apa, saya tandai di sini sebagai masalah. Oke. H. Wow. Ya. Oke. Baru kita masuk ke state of art-nya. State of art ini adalah berisi penelitian-penelitian yang sudah berlangsung mengenai topik penelitian kita. Jadi rekan-rekan cari penelitian yang sama benar dengan penelitiannya, lalu ceritakan di sini apa hasilnya ya. Itu ya. Oke, kita cari dulu. Kita lihat di artikel yang sudah kita download itu tentang persepsi penggunaan AI dalam penulisan writing assistant ya. Baik, yang tadi ini kita tutup saja dulu ya, supaya kita buka dari awal lagi, supaya kita tahu bahwa itu masih belum kita buka ya. Oke, kita mulai cari ya. Oke, kita nyatakan dengan kalimat dulu bahwa telah banyak penelitian. Kalaupun memang sudah banyak penelitiannya, sebutkan banyak. Telah banyak penelitian terdahulu yang mengungkap mengenai pemanfaatan AI
sebagai asisten penulisan teks akademik. Nah, oke. Baik, kita cari ya yang sama dengan kita. Ini pertama nih sama ChatGPT untuk writing assistant satu. Lalu writing assistant juga yang ini. Cari yang writing assistant. Healthcare, oke, ini juga writing assistant. Ini enggak, bukan masuk. Ini writing assistant. Oke, ini bukan. Ini co-writing, oke, ini co-writing masuk, writing assistant. Ini writing assistant, ini writing assistant juga. Ya, carilah ya sebanyak mungkin sebenarnya ya. Ini academic writing challenge, bukan. Writing teknologi, oke, masuk ini. Oke, ini scientific writing episode deep information, DISA. Oke, ini supaya masuk kayaknya. Ini juga masuk juga. Ini masuk juga ya. Oke, ini masuk juga, banyak sekali masuk sebetulnya, banyak sekali ya. Oke, I responsible nanti academic writing assistant. Oke, ini oke, bukan, ini kan masuk, enggak masuk. Ini masuk writing assistant juga. Oke, ini specific writing action. Oke, ini writing dataset, collaborative writing dataset enggak ya. Oke, ini writing assistant juga. Oke, banyak ya. Kalau banyak seperti ini, rekan-rekan boleh batasi 10 yang terbaru, yang paling baru ya. Yang paling baru kita buka dulu semuanya, nanti biar kita ini teaching assistant, potensial writing assistant. Oke, ini ya, buka dulu semuanya, nggak masalah, aman ya. Ini kemudian writing challenge antar grade, ini boleh. Language writing assistant. Oke, ini juga academic writing assistant. Oke, ini writing assistant juga. Oke, nggak masalah, kita buka semua. Ini writer interaction, writing assistant juga. Oke, ini writing corrective plan academic writing. Oke, masuk juga. Ini structural analysis, writing assistant juga masuk, banyak sekali ya. Ini assistant improving writing efficiency. Oke, wah, banyak nih. Writing education. Oke, ini buka juga. Writing assistant juga. Oke, banyak sekali ya. Oke, nggak masalah, banyak saya bukanya, nggak masalah. Writing with learning model, story writing. Oke, ini. Oke. Endpoint. AI writing assistant. Oke, berarti sudah banyak yang kita buka ini ya. Oh, ini harus baca satu-satu ini ya. Nah, kita akan kategorikan dulu yang terbaru ya. Ini tahun 2023 ya. Oke, 2023, 2024, 2025. Oke, 2003. Kita lihat dulu 2023 ini tahun berapa? 2024. Kita ambil 2003, kita hilangkan 2024. Kita mulai dari 2024 ya. Ini 2023 kita hilangkan. Ini 2021 kita hilangkan. Ini 2024, 2020 kita hilangkan. Ini 2023. Ini 2017 hilangkan. Ini 2018 hilangkan. Ini 2024. Ini 2023 hilangkan saja. Ini 2025 ambil.
ini 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2013 ya. Ini 2023, ini 2024, ini 2024, 2022 hapus, hilangkan, 2023 hilangkan, 2024, ini 2023, ini 2022, ini 2024, 2024. Oke. Kenapa kita ambil tahun yang baru? Karena memang ini banyak ya. Kita tidak bisa membuatkan semua kajian literaturnya. Kita ambil yang terbaru. Jadi kita akan pilih dalam 2 tahun terakhir ini gitu ya. Dalam 2 tahun telah banyak penelitian terlalu yang mengungkap mengenai pempadannya sebagai asisten penulisan teks akademik dalam 2 tahun terakhir. Dalam kurung 2024 2025. Kita ambilnya. Nah, ini adalah proses kita melihat bagaimana sejauh mana hasil penelitian orang tuh sudah dilakukan. Kenapa? Itu penting karena memang kita harus melihat dulu orang tuh nelitinya apa saja. Karena nanti takutnya mengulang lagi penelitian itu ya. Jadi kita harus lihat dulu apa yang dilakukan orang penelitiannya. Lihat dulu hasilnya ya. Oke, di sini ada hasil. Kita sini carinya. Ada conclusion. Nah, ini bukan penelitian sebenarnya. Ini hanya artikel biasa. Jadi tidak kita bisa ambil. Tidak bisa kita ambil. Kita lihat lagi saya pengen. Ini di load, ini sepertinya penelitian ya. Ini ada hasil penelitian di sini ya. Lihat di abstraknya saja. Oke, our findings ini dia katakan our findings, berarti ada temuannya. Temuannya mengungkap bahwa dampak perancah berbentuk U pada proses penulisan kata tuh. Ini tulisan perancah. Oke, ini tidak writing ke folding level. Ini tidak pahami benar ya apa hasil dari penelitian dia ini ya. Ya, kita lewati saja ini lagi. Kita lihat hasil penelitiannya apa. Ini kayaknya. Ini study excited provide valuable insight. Mungkin ada di hasil ini, hasilnya di bawah nampaknya. Kalau nggak ada di situ, kita lihat di sini hasilnya, conclusion. Nah, ini baik. Artikel ini mengetahui bahwa dengan banyaknya AI jadi banyak bias gitu ya di sini ya. Ini ya, masukkan di sini. Temuan penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa
sebelumnya mengungkapkan bahwa pentingnya mediator teks, konsultasi ahli, dan bimbingan agar teks yang dihasilkan bisa baik, terutama apabila menggunakan AI. Nah, itu kan, terutama yang menggunakan AI, yang termasuk pada teks hasil generated AI itu. Ini menurut siapa? Menurut Hamamah. Oke. Hamamah saja, Hamamah 2003 pula Hamamah ini ya, apalah ya. Lanjut lagi. Oke, Hamamah udah kita baca, lalu kita baca yang ini apa hasilnya. Oke, ini kayaknya nggak bisa juga kita ambil. Ini student perspektif, ini boleh sama dengan penelitian kita ya. Student perspektif ya, student perception ya. Kita lihat. Semangat bahwa penulisan dibantu yang ada bermanfaat bagi mereka dalam 3 bidang, termasuk proses penulisan, kinerja, dan domain aktif mereka. Oke, ini kita ambil ya hasilnya. Oke, penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa ini menurut siapa? Masukkan lagi. Nah, saya batasi lah ya, rekan-rekan boleh menulis minimal 5 ya, minimal 5 ya, biar tidak terlalu ini ya, saya batasi saja minimal 5. Maksudnya saya, kalau rekan-rekan tidak ketemu misalnya kan, kalau kebanyakan nanti takutnya lama ngerjakan ini pula kan, kita buat 5 saja. Oke, ini kita citasi lagi sini menurut si Kim ya. Kim. Oke. Lanjut lagi 1 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau saya semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya, mudah kita mencarinya. Kalau ini judulnya beda. Bukan persepsi ya, kita lewatkan saja karena tidak sesuai dengan judul kita. Ini juga bukan persepsi, ini juga sebenarnya bukan persepsi. Kita lihat dulu. Oh ya, ini boleh nih, ini persepsi juga. Ini ada I willing take responsible, ini boleh kita ambil. Ada hasilnya enggak? Ini hasilnya menunjukkan bahwa orang bersedia melupakan pembayaran finansial untuk menerima bantuan mesin AI. Oke, ini jawabannya, ini masukkan sini. Namun memiliki risiko ya. Oke.
siapa, Lee ya, masukkan Lee. Oke, masukkan lagi, cari lagi. Ini juga kayaknya bukan ya, tidak ada persepsi di sini. Ini boleh nih, lihat hasilnya. Notion ya, Notion ya. AI for portfolio, language writing. Oke, tidak ada hasil di sini. Pun tidak cocok juga, cari lagi. Ini boleh nih, cari hasilnya. Ini the result indicate ya, di abstrak ya biasanya ya, tetap di abstrak saja nyarinya. Ini punyanya si Rahmi, ini English writing ya. Oke, belum diterjemahkan ya. Oke, terjemahkan dulu. Oke, ini oke, kita ambil 2 kalimat, tapi nanti kita satukan satu kalimat. Ini Rahmi ya. Oke, Rahmi. Oke, baik, 1, 2, 3, 4, 5 saja ya, 5 saja, tapi yang terbaru tentunya 2004 2025 karena takutnya nanti mengulang ya. Nah itu bahwa sudah dapat seperti itu. Nah kita sebutkan di sini ya state of art-nya sampai di sini. Nah baru kita buatkan gapnya, kita bahas penelitian-penelitian yang tadi itu. Ini gapnya nih. Nah, ada 5 tadi yang kita sebutkan ya, kita bahas di gap. Nah oke, kalau mau buat gap kita harus lihat fokusnya apa ya. Kita lihat dulu fokusnya si Hamama apa, fokusnya Jekim apa, fokusnya Lee apa, dan fokusnya Rahmi apa. Nah itu ya, 1, 2, 3, 4, ini contohnya ada 4 ya, nanti buatkan 5 ya. Baik, penelitian yang dilakukan oleh Hamama, penelitian yang dilakukan bukan oleh Hamama, ini kita masukkan Hamama. Oke, berfokus pada apa? Lihat fokusnya ya, lihat judulnya saja kalau fokus tuh ya. Lihat fokusnya apa, judulnya. Oke, ini Hamama nih fokusnya. Tantangan publikasi. Berfokus pada pengkajian mengenai tantangan publikasi para akademisi yang menggunakan AI di mana? Di Indonesia ya, di Indonesia. Kebetulan di Indonesia. Nah, penelitian yang dilakukan ini kita untuk membedakan ya, menggapkan dia itu, ini fokusnya apa, ini gapnya apa, ini gap apa. Berarti memberikan gap, berarti memberikan mereka ini nelitinya apa, lalu kita cari mana yang belum diteliti ya, itu yang disebut dengan novelty nanti ya. Kita cari kebaruan penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kim ya, lihat Kim ini tentang persepsi di mana ini ya, Chinese ya, di Chinese ya. Oke.
dilakukan oleh Kim. Oleh Kim, kita Kim ya, mengungkap persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan AI mahasiswa di Cina ya, di China, pemanfaatan AI dalam penulisan teks akademik. Lalu habis Kim kita ada Lee ya, kita cari Lee. Lalu Lee intinya di value benefit. Nilai dan manfaat dan kekhawatiran. Penelitian yang dilakukan oleh Lee, di mana dia neliti ini? Di writing task. Nggak ada ya tempatnya. Oh, ini prom ya. Ini meneliti tentang dilakukan oleh Lee berfokus pada evaluasi. Dia mengevaluasi ya, berfokus pada evaluasi kinerja AI. Penelitian yang dilakukan Rahmi, yang ini Rahmi, berarti dibahas semua yang kita bahas di sini, dibahas lagi di sini. Penelitian yang dilakukan Rahmi berfokus pada kita citasi dulu. Rahmi, berfokus pada pemanfaatan AI dalam penulisan teks akademik pada mahasiswa, penulisan teks akademik pada mahasiswa. Tadi Rahmi, kita lihat punya Rahmi tadi. Rahmi ini ya, student English writing, penulisan bahasa Inggris ya, penulisan bahasa Inggris pada mahasiswa, bahasa Inggris pada mahasiswa. Nah, kan beda ya. Kira-kira apakah ada yang meneliti di Untan di sini? Tidak ada ya. Dan apakah ada yang meneliti tentang menulis teks akademik? Ada ya, di yang sebelumnya itu ada. Tapi tidak dilakukan di Indonesia. Maka dari itu terdapat beberapa celah penelitian yang dapat dilakukan, yang masih perlu dilakukan, yakni mengenai penelitian persepsi mahasiswa semester kedua ya, semester awal saja lah ya, semester awal terhadap pemanfaatan AI terhadap mahasiswa Untan ya, Universitas Tanjung Pura, semester awal terhadap pemanfaatan AI dalam penulisan teks akademik. Ini gap penelitian namanya ya. Jadi kita melihat mana celah kosong yang belum orang lakukan penelitian, supaya penelitian kita tidak mengulang penelitian sebelumnya gitu ya. Baru dibuat di sini. Nah, penelitian ini novelty penelitian, kebaruan penelitian. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni berfokus pada pengungkapan persepsi
mahasiswa, berarti kita tambah di judul ini ya, persepsi mahasiswa semester pertama. Oke, semester pertama terhadap pemanfaatan AI dalam penulisan teks akademik. Seperti itu. Seharusnya ada penjelasan tentang mahasiswanya di sini ya. Ini kita tambah lagi ya. Tambah penjelasan mengenai mahasiswa semester kedua ya, semester pertama. Oke. Akademik. Nah, ini novelty penelitiannya ya. Novelty penelitian. Baru yang terakhir adalah implikasi. Oke, implikasi penelitian ini adalah manfaat penelitiannya. Nah, manfaat penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi penyelenggara pendidikan untuk dapat memutuskan kebijakan mengenai pemanfaatan AI di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi instruktur atau dosen yang mencoba memanfaatkan AI dalam penulisan teks akademik di universitas, di perguruan tinggi. Oke. Nah, ini baru sampai pada latar belakang. Kita masih ada beberapa bagian tentunya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya, karena ini videonya akan panjang sekali kalau saya lanjutkan ya. Baik, sampai di sini kita sudah selesai menulis latar belakang. Nah, latar belakang ini ya seperti ini ya. Seperti ini. Meskipun tadi ada yang kurang saya jelaskan di sini, kita harus jelaskan objek penelitiannya di bagian ini. Ini tambah penjelasan mengenai tujuan. Dan ini berfokus pada mahasiswa tingkat pertama. Pemilihan mahasiswa tersebut dimungkinkan untuk melihat sejauh mana pandangan mahasiswa baru terhadap cara memanfaatkan AI dalam penulisan teks akademik ya. Oke, ada cukup mengenai subjek penelitian secara spesifik. Kan masalah, tujuan, dan penjelasan. Ini sampai di sini dulu ya untuk minggu ini ya. Jadi rekan sampaikan dulu nulis seperti ini. Nanti kurang-kurangnya kita tambah-tambah di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan ini, untuk penjelasan ini.